Hai, film ini menceritakan tentang seorang penulis yang sukses, Charlotte Hanson, menjalin hubungan satu malam yang penuh semangat dengan pria yang lebih muda, Chris. Tapi ketika Charlotte akan memutuskannya, dia tidak ingin berhenti untuk memilikinya sendiri. Dan kemudian, cerita ini dibuka tampak seorang wanita, Charlotte, mengunjungi sebuah perpustakaan. Lalu datang seorang pria muda, Chris, membuka pembicaraan dengan Charlotte. Diskusi yang alot untuk keduanya tanpa canggung. Chris mengulas tentang buku yang berbicara tentang cinta. Charlotte mendengarnya dengan santun, membalas setiap pemikiran Chris mengenai pemahamannya tentang buku. Lalu saat Chris mengungkapkan bahwa dia baru saja pindah dan hampir tidak mengenal siapapun, Chris mengajak Charlotte untuk keluar bersama, di mana Chris meminta nomor telepon Charlotte yang diberikan Charlotte dengan senang hati. Kemudian suatu malam Chris dan Charlotte bertemu di sebuah bar. Keduanya menghabiskan waktu bersama. Charlotte juga mengungkapkan bahwa dia memiliki teman kamar bernama Maddie yang mengizinkannya untuk keluar mencari inspirasi agar tidak merasa penat dan bosan. Setelah itu Charlotte akan pergi untuk mengambil sesuatu yang dia lupa, tapi Chris menawarkan diri untuk menemaninya, di mana Charlotte langsung menyetujuinya. Keduanya akhirnya ke kantornya, di mana Charlotte berencana mengambil sesuatu yang ketinggalan di sana. Dan saat itulah Charlotte dan Chris mulai bersama. Setelah itu Charlotte memperhatikan Chris, di mana Charlotte beranggapan bahwa Chris adalah pria yang sempurna. Tapi mengapa dia sangat menyukai Charlotte yang lebih tua darinya? Charlotte merasakan bahwa dia sepertinya terhubung dengan sesuatu yang asing yang bukan gayanya sebenarnya. Charlotte kemudian kembali ke rumah. Di tempat tidur dia masih memikirkan Chris. Lalu mantan pacarnya Scott menelpon Charlotte yang tidak terlalu disukai oleh Charlotte. Scott mengungkapkan bahwa semalam dia mendatangi tempat tinggal Charlotte tapi tidak menemukan Charlotte. Namun Scott telah menebak bahwa kemungkinan Charlotte telah pergi berkencan. Walaupun Scott marah, tapi Charlotte merasa bahwa itu adalah haknya yang tidak bisa diatur oleh Scott, karena Scott hanya seorang mantan pacar. Keesokan harinya Charlotte mengajar di kelasnya, lalu tiba-tiba terkejut melihat Chris yang baru masuk di kelas, di mana Chris memberitahunya bahwa dia mahasiswa baru dan akan bergabung di kelas Charlotte. Charlotte melihat Chris dengan pandangan yang mungkin dianggap Charlotte adalah sebuah kesalahan bagi dirinya, tapi dia mencoba menenangkan dirinya untuk melanjutkan mengajarnya. Lalu setelah kelas selesai, Charlotte menghadapi Chris dan bertanya mengapa semalam dia tidak memberitahunya kalau dia akan belajar di kelasnya. Tapi Chris tetap percaya diri bahwa kini dia memiliki waktu yang banyak dengan Charlotte. Charlotte juga memperingatkan Chris jika pihak kantor mengetahui hubungan mereka dan sudah pasti Charlotte akan dikeluarkan. Tapi Chris berjanji itu semua pasti aman, dan ketika mereka berbicara, seseorang memperhatikan dari balik pohon dan mengetahui semua yang terjadi antara Charlotte dan Chris. Kemudian ketika Chris melihat di media sosial hubungan Charlotte dan Scott, Chris jadi marah. Setelah Charlotte berkunjung ke Scott dan tidak lama kemudian Charlotte pergi, Chris mendatangi Scott dan berkenalan dengan Scott yang mengganti namanya Jeremy. Keduanya berkenalan, di mana Jeremy memuji pekerjaan Scott sebagai seorang fotografer yang dia gambarkan seperti ibunya. Keesokan harinya setelah Charlotte selesai di kelasnya, seorang pimpinan kantor Lee datang memberikan peringatan untuk Charlotte menjauh dari Chris. Teguran itu didengar oleh Chris yang berada di balik pintu. Lalu malam harinya Chris menghadapi Lee dengan memintanya untuk tidak mengeluarkannya dari kelasnya Charlotte, di mana Chris langsung mengancamnya dengan senjata yang dipegang Chris. Keesokan paginya Charlotte dikejutkan informasi dari temannya Lydia yang mengatakan bahwa Lee telah menghabisi dirinya. Charlotte langsung terkejut. Lalu suatu malam Charlotte dengan Scott berkencan di sebuah restoran terbuka, di mana Scott melamar Charlotte yang membuat Charlotte begitu senang, tapi mereka tidak tahu jika Chris sedang memantau mereka dari sekitar restoran. Kemudian Chris mendatangi Charlotte dan menawarkan makanan yang telah dibeli olehnya. Chris mencoba dengan lembut agar tidak mendapat penolakan dari Charlotte. Ketika Chris mengungkapkan perasaannya kepada Charlotte bahwa dia mencintainya, Charlotte dengan tegas menolaknya dan mengatakan bahwa dia telah memiliki cincin pertunangan. Chris mencoba dengan tenang menerima penjelasan Charlotte lalu pergi meninggalkannya. Lalu di malam hari Chris mendatangi Scott dan membuat kesepakatan dengannya bahwa dia akan membeli beberapa gambar untuk dipajang di dindingnya dan mengajak Scott untuk keluar bersantai. Namun saat di bar, Chris yang telah mengatur untuk menjatuhkan Scott, dia membuat Scott menjadi pusing dan mengantarkan seorang wanita untuk mendekati Scott. Lalu Chris mulai mengambil gambar mereka
Dan ketika Scott kembali ke rumah Charlotte di mana Charlotte menerima pesan gambar yang terkejut melihat foto Scott dengan seorang wanita, Charlotte dengan sangat marah tidak mau menerima penjelasan Scott dan mengusir Scott untuk pergi. Keesokan paginya, Charlotte mendatangi Scott dan meminta penjelasan tentang siapa pria yang bersamanya semalam. Scott mulai menguraikan ciri-ciri pria itu dan kemudian Charlotte menebak bahwa dia adalah Chris yang melakukan jebakan itu. Namun Charlotte meminta Scott untuk tidak mencampuri urusannya karena Charlotte berjanji akan mengurusnya sendiri. Charlotte menghadapi Chris dan memintanya untuk berhenti melakukan semua kejahatannya dan mengancamnya untuk melaporkan ke polisi. Tapi setelah di kelas tiba-tiba semua orang mendapat pesan masuk di mana mereka menemukan upload video yang dilakukan oleh Chris. Membuat semua orang menonton video itu dan menertawakan Charlotte. Charlotte dipanggil oleh Lydia di ruangannya dan memberitahukan bahwa dia diberhentikan dan kehilangan gaji sebagai keputusan dewan kantor. Tapi sebelum itu, Lydia mencoba membantu Charlotte dengan mencari tahu data-data Chris untuk membantu Charlotte mencari tahu latar belakang Chris. Charlotte mendapat alamat Chris, dia pergi ke sana dengan mobilnya, diam-diam menyelinap ke dalam dan menemukan sebuah kalung di dalam album foto itu. Tapi tiba-tiba terkejut mendengar Chris telah kembali. Charlotte berlari keluar untuk pergi. Charlotte kemudian mendatangi sekolah sebelumnya Chris dan mencoba mencari seorang wanita di sana bernama Ashley Hayes. Lalu keduanya bertemu di mana Ashley dengan mudah menebak Charlotte setelah Charlotte memberitahu nama Chris dan mengungkapkan semua tentang Chris. Setelah mendapat semua informasi, Charlotte menelpon Scott untuk meminta bantuannya. Tapi Scott tidak menyadari bahwa Chris telah berada di belakangnya dan menjatuhkannya dengan pemukul kayu. Chris juga membuat Maddie menjadi pusing dan membawanya pergi dengan mobil. Lalu menelpon Charlotte mengancamnya dengan menunjukkan Maddie di sampingnya. Akhirnya Charlotte mengikuti permainan Chris meminta Charlotte datang ke kelasnya. Charlotte tiba di sana dan mendapati Maddie yang pingsan. Kemudian Chris memberinya pilihan untuk mengakhiri hidupnya Charlotte. Charlotte dengan tenang mendekati Chris dan mengambil senjatanya, menjatuhkan Chris dan membawa pergi Maddie. Namun kembali Chris mengejar Charlotte dan Maddie, keduanya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi Chris. Di mana Charlotte membuat Chris berpikir bahwa dia sedang melihat Charlotte sebagai Nona Martin, wanita yang pernah Chris cintai. Lalu tidak lama kemudian Maddie muncul di belakang Chris, memukulnya dari belakang yang membuatnya terjatuh. Namun Chris masih berdiri dan hendak mengejar Charlotte dan Maddie di atas. Namun Charlotte menembaknya dari kaki, membuatnya terjatuh di lantai. Film berakhir dengan kesuksesan buku Charlotte yang akan diterbitkan. Sedangkan Chris sedang berhadapan dengan seorang dokter di mana Chris dimasukkan di sebuah rumah sakit untuk orang-orang yang tidak waras. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, berlangganan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Dan berikan komentar jika Anda memiliki rekomendasi film lain untuk kami reka film favorit Anda. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.